off record dulu ya, baru nanti saya setelah saya setting ulang lagi, nanti silakan kelompok 11 bisa memulai presentasinya gitu ya. Oke Mas, kelompok 10 gimana? PPT-nya sudah siap ya? Sudah masuk apa belum, Bu? Belum ya, Bu? Ya, belum. Itu pakai yang presentasikan sekarang dulu, Mas. Sudah masuk ya, Bu? Oke, muncul ya. Oke, untuk Mas sama partnernya sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Oke, ya silakan kelompok 10 untuk bisa memulai presentasinya. Ya, saya matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Afifah, selamat malam teman-teman. Saya malam ini akan mempresentasikan materi akuntansi aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Perkenalkan, nama saya An Kurniawan dan partner saya Luis Kristan Silvio. Yang pertama, definisi aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Klasifikasi aset tetap dibagi menjadi 6. Yang pertama, tanah. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk dibangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. Yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel, dan alat ukur, alat pertanian, alat perkantoran dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan. Mas, saya interupsi. Ini slide-nya belum pindah ya? Apa punya saya yang lag? Sudah, Bu, sudah pindah, Bu. Sudah pindah? Oke, mungkin saya ya yang belum. Di tempat saya masih di slide ini soalnya, slide apa namanya? Judul. Yang lain gimana? Sudah pindah Benar ya? ya, Bu? Sama Bu, masih di judul Sama Bu. Oke, Mas Aan sama ya Mas, masih di judul semua. Mungkin bisa di slideshow aja Mas. Sudah, Bu, sudah tak slideshow, Bu. Enggak, ini belum slideshow, ini masih ini tampilan biasa. Ya udah nggak apa-apa sih, tampilan Di biasa nggak apa-apa ya. malah agak bisa, Bu. Oh gitu. Oh ya wes, yang biasa aja nggak apa-apa. Tapi nanti bisa diganti-ganti kursornya ya. Ya, silakan dilanjutkan. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang benar-benar. Yang ketiga, gedung dan bangunan.
Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Yang termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, menara, dan rambu-rambu. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh, aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Yang kelima, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini meliputi koleksi perpustakaan atau buku dan barang bercorak seni, budaya, atau olahraga. Yang keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dengan partner saya nanti. Yang selanjutnya pengungkapan aset tetap. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang kelima, jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya pengungkapan aset tetap. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya, pengukuran aset tetap. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan ada 3. Yang pertama, metode garis lurus, metode unit produksi, dan metode depresiasi khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Luis Kristan Silvio. Definisi konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksud untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karena diklarifikasinya dalam aset tetap. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu entitas harus mengungkap informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya. Yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Yang kelima, retensi. Contoh jurnal konstruksi. Tanggal 2 Februari tahun 2007 dilakukan pembayaran pertama pembangunan gedung sekolah sebesar 40 juta. Pada tanggal 20 Juni 2007 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 100 juta. Berita acara penyerahan gedung sekolah ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2007. Jurnal pada tanggal 2 Februari 2007, belanja modal 40 juta debit, kas masuk kredit 40 juta. Konstruksi dalam pengerjaan 40 juta di debit, dan yang dikredit diinvestasikan dalam aset tetap 40 juta. Lanjutannya, jurnal pada tanggal 20 Juni, belanja modal 100 juta, kasnya dikredit 100 juta, yang didebet konstruksi dalam pengerjaan 100 juta, yang dikredit diinvestasikan dalam aset tetap 100 juta. Jurnal pada tanggal 25 Juni, yang didebet aset tetap 140 juta, yang dikredit diinvestasikan dalam aset tetap 140 juta, yang didebet diinvestasikan dalam aset tetap 140 juta, dan yang dikredit konstruksi dalam pengerjaan 140 juta. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pada kelompok 10 ya atas presentasinya. Kemudian mungkin langsung saya review aja untuk kelompok 10 ya, bahwa tadi sudah dibahas tentang akuntansi atas aset tetap dan konstruksi dalam pekerjaan. Ya, jadi aset tetap ya, kalau tadi dilihat ya tidak jauh berbeda antara jenis-jenis aset tetap ya yang dimiliki oleh entitas bisnis dengan entitas pemerintah. Hanya saja untuk entitas bisnis itu ada 3 jenis, kemudian untuk entitas pemerintah itu ketambahan jadi 6 jenis ya. Untuk yang entitas bisnis tadi sudah dijawab kayaknya ya, ada aset tetap tanah, kemudian bangunan atau gedung serta peralatan mesin termasuk di dalamnya ya. Lalu untuk yang entitas pemerintah selain 3 hal tadi, maka ketambahan yang namanya konstruksi dalam pekerjaan juga. Kemudian ada satu lagi aset tetap lainnya ya. Lalu satu lagi apa ya, tadi apa sih? Oke, jadi ada ketambahan 3 jenis lagi gitu ya. Nanti bisa dilihat di PPT-nya, atau mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang penjelasan bisa ditanyakan nanti di sesi forum diskusi. Kemudian untuk apa namanya aset tetap ya, aset tetap yang nilai cara atau gini, cara pencatatannya ya untuk entitas pemerintah, maka dicatat sesuai dengan biaya perolehannya ya, sesuai biaya perolehannya. Misalnya di dalam pemerolehan aset tetap itu apakah berdasarkan jual beli? Kalau jual beli berarti ya nilai perolehannya sesuai dengan harga belinya. Kemudian kalau misalnya
aset tetap itu diperoleh dengan cara membangun sendiri, maka biaya-biaya yang dikeluarkan ketika membangun aset tersebut sampai jadi, sampai siap untuk digunakan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan itulah sebagai biaya perolehannya. Kemudian lalu gimana misalnya aset tersebut didapatkan dari tidak ada nilainya gitu ya, mungkin saja aset tersebut diperoleh dengan cara hibah ya, pemberian, misalnya pemerintah pusat memberikan atau melimpahkan ya sebidang lahan gitu untuk pemerintah daerah tertentu. Lah itu berarti kan pemerintah daerah yang mendapatkan lahan tersebut itu mau nggak mau kan harus mengakui sebagai aset ya kan. Ketika mengakui sebagai aset, berapa biaya perolehannya? Padahal kan di aset pemerintah daerah itu tidak membeli ya juga tidak membangun ya kan, maka bisa menggunakan nilai wajar ya. Jadi biaya perolehan itu juga bisa didasarkan dari nilai wajarnya. Kemudian jangan lupa untuk aset tetap biasanya nanti akan ada penyusutan dan nanti di tiap periode akan ada revaluasi aset tetap. Jadi ada penilaian kembali untuk untuk melaporkan nilai aset tetap tersebut tiap tahunnya itu wajar ya. Jadi konsep fair value main di situ. Lalu untuk masalah konstruksi dalam pengerjaan ini adalah kaitannya dengan pembangunan ya, proyek pembangunan pemerintah yang mana memang sampai saat ini Indonesia itu masih gencar gitu ya untuk masalah pembangunan. Kemudian biasanya memang pembangunan itu terutama untuk pembangunan yang untuk fasilitas umum ya, fasilitas umum yang kapasitas penggunaannya itu untuk masyarakat banyak, daya tampungnya banyak, tuh biasanya memang pengerjaannya bisa saja lebih dari satu periode akuntansi, atau mungkin bisa saja kurang dari satu periode akuntansi, tapi dia pengerjaannya itu di tengah-tengah. Misalnya pengerjaan dimulai bulan November, kemudian selesainya di bulan Juli tahun depan. Nah, berarti kan itu harus ada pelaporan selama November dan Desember itu dilaporkan di laporan keuangan tahun 2020, kemudian sisanya yang Januari sampai Juli itu dilaporkan di laporan keuangan tahun 2021. Nah, itu gimana pelaporannya? Itu menggunakan akun namanya konstruksi dalam pengerjaan. Ya, sesuai apa? Sesuai persentase tingkat penyelesaian saat laporan tersebut dibuat. Jadi per tanggal neracanya. Oke, kemudian bagaimana misalnya kalau konstruksi dalam pengerjaan itu sudah selesai dijalankan, sudah selesai, terus asetnya udah jadi, udah bisa dipakai gitu kan ya sama pemerintah, maka semua biaya perolehan, semua biaya yang terjadi ketika dalam proses konstruksi dalam pengerjaan itu kan harusnya diakui di akun konstruksi dalam pengerjaan, ya kan? Ketika sudah selesai, sudah jadi, maka nilai di konstruksi dalam pengerjaan ini akan berpindah ke aset tetap. Karena nanti konstruksi dalam pengerjaan nanti berkurang, kemudian aset tetapnya bertambah sesuai dengan nilai yang ada di konstruksi dalam pengerjaan. Tentu saja untuk biaya-biaya yang diakui atau yang diperbolehkan sebagai biaya gitu ya dalam biaya perolehan suatu aset itu ada ketentuannya, tadi sudah ada di PPT ya, silakan bisa dibaca kembali, kemudian bisa dipertanyakan lagi nanti di sesi diskusi. Oke, mungkin itu ya review saya untuk kelompok 10. Kemudian jangan lupa ya untuk yang belum absen, silahkan absen sebelum batas waktu absen Anda habis, karena saya tidak mau lagi ke depannya misalnya ada yang